Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ditugaskan untuk membuat video pendek dari mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Baiklah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jelita dari jurusan Sejarah Peradaban Islam Lokal 6 SPIA. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang HAM, hak azazi manusia. Persoalan hak azazi manusia selalu berkaitan dengan isu-isu politik, terutama pada masa kampanye pemilu. Pada debat perdana Capres 17 Januari lalu, masing-masing paslon dinilai kurang substantif dalam menjawab kasus HAM. Kenapa permasalahan HAM itu penting untuk dibahas? Baiklah, yang pertama sekali yang akan kita bahas yaitu pengertian dari hak azazi manusia. Apa itu HAM? HAM, hak azazi manusia, adalah hak yang melekat pada manusia yang dianugerahkan oleh Tuhan, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Hak azazi manusia ini adalah sebuah prinsip moral atau norma yang fundamental terhadap hidup seseorang. Nah, prinsip moral ini tuh memberi manusia standar-standar tertentu untuk bertingkah laku terhadap satu sama lain. Nah, dengan adanya HAM, sebagai manusia kita tuh tidak boleh bertingkah laku yang bisa merugikan orang, baik secara fisik ataupun secara mental. Nilai-nilai HAM ini juga sifatnya inheren atau sudah tertanam dalam diri individu sejak dia lahir dan tidak bisa dicabut oleh siapapun. Jadi, karena sifat yang inheren HAM ini suatu hal yang penting sekali untuk kita perjuangin. Kegagalan untuk memastikan HAM bagi rakyatnya harus diperbaiki agar semua bisa merasakan. Yang sering menjadi permasalahan saat ini adalah kondisi HAM itu berbeda-beda di setiap negara. Kadang tergantung sama budaya yang ada di negara tersebut. Misalkan di negara-negara kayak Amerika Serikat dan Inggris. Saya misalnya memang sudah punya kondisi HAM yang sesuai dengan apa yang disebarluaskan sama PBB, sedangkan negara-negara di benua Asia atau Afrika masih banyak kondisi HAM yang harus diperbaiki sesuai dengan norma-norma yang ditentukan sama PBB. Nah, penyesuaian ini yang membuat HAM menjadi isu yang harus terus diperjuangkan. HAM merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sejak dalam kandungan, yang bersifat universal. Jadi, dalam HAM tidak mengenal batasan umur, jenis kelamin, negara, ras, agama, maupun budaya. Perlu diketahui, HAM sendiri terdiri dari 6 macam, yakni hak azazi politik, hukum, pribadi, peradilan, sosial budaya, dan ekonomi. Yang pertama yaitu hak azazi pribadi, adalah hak yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama, kebebasan bergerak, kebebasan untuk aktif setiap organisasi atau perkumpulan, dan sebagainya. Misal, yang pertama, hak kebebasan untuk bergerak, berpergian, dan berpindah-pindah tempat. Yang kedua, hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat. Yang ketiga, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan. Yang keempat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing. Yang kedua yaitu hak azazi politik, adalah hak ikut serta dalam pemerintahan, yaitu hak untuk dipilih, memilih dalam suatu pemilu, dan hak untuk mendirikan parpol dan sebagainya. Contohnya,
hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan. Yang kedua, hak untuk serta dalam kegiatan pemerintahan. Yang ketiga, hak membuat dan mendirikan parpol atau partai politik dan organisasi politik lainnya. Yang keempat, hak untuk membuat dan mengajukan suatu usulan petisi. Yang ketiga yaitu hak azazi hukum, adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya, hak mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS. Yang ketiga, hak mendapatkan layanan dan perlindungan hukum. Yang keempat itu hak azazi ekonomi, adalah hak untuk memiliki, membeli, dan menjual serta memanfaatkan sesuatu. Misal, hak kebebasan melakukan kegiatan jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak. Yang kelima yaitu hak azazi peradilan, adalah hak untuk mendapatkan perlakuan, tata cara peradilan dan perlindungan. Contohnya, hak mendapatkan pembelaan hukum di pengadilan. Yang kedua, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di mata hukum. Yang keenam yaitu hak azazi sosial dan budaya, adalah hak yang menyangkut dalam masyarakat, yakni untuk memilih pendidikan, hak untuk mengembangkan kebudayaan dan sebagainya. Sebagai contoh, hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, hak untuk mendapatkan pelajaran, hak untuk memilih, menentukan pendidikan, dan hak untuk mengembangkan bakat dan minat. Baiklah, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.